ke dalam surganya Allah, insyaallah. Dan yang ditinggalkan Allah berikan ketabahan dan kesabaran, insyaallah. Baik Bapak, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman di Mesir cerita bahwa temannya ini, teman kuliahnya itu ingin membeli es krim di seberang jalan di Mesir. Ketika dia jalan itu kondisi setelah turun hujan, jadi agak licin jalannya. Dia agak terburu-buru kemudian menyeberang jalan yang cukup padat itu dan cukup kencang banyak kendaraan yang lalu lalangnya kencang. Sampai di tengah tiba-tiba dia terpleset jatuh. Di tengah kondisi jatuh itu, mobil-mobil yang berlaju kencang itu berusaha untuk menghindari agar tidak tertabrak. Semuanya terhindar. Dia pun bangun sampai kemudian dia lanjutkan untuk menyeberang jalan itu menuju tukang es krim yang jual itu. Ketika dia kemudian melanjutkan selesai itu es krim, kemudian dia balik, nggak berapa langkah jatuh lagi. Apa yang terjadi? Jatuh yang kedua ini padahal agak di pinggir, tidak seperti tadi yang di tengah, tapi yang di pinggir inilah malah sebuah mobil menghantamnya dengan sangat kencang dan seketika itu meninggal. Kemudian dikisahkan juga oleh seorang syekh di Arab, itu ada orang yang kecebur sumur, kemudian orang ramai untuk menolongnya. Sumur itu cukup dalam, karena begitu jatuh yang cukup dalam itu dia meminta tolong masih hidup itu. Kemudian diulurkan atau ditolong sampai akhirnya naik lagi ke atas, dan kemudian dia pun diberi minum, karena memang biasa kalau orang lagi dalam kondisi seperti itu, yang pertama dikasih air. Begitu minum selesai ditanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Dia pun bercerita sambil mencontohkan, dan kemudian ternyata masuk lagi, jatuh lagi kepleset itu setelah minum tadi. Jatuh yang kedua ini ternyata dia sudah tidak bersuara, ternyata meninggal dunia. Apa pembelajaran dari ini? Dalam sebuah hadis disebutkan, dalam potongan hadis, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abqa anha. Jadi sesungguhnya seseorang itu tidak akan, ini pakai lan dalam bahasa Arab, lan itu menidakkan sampai kapanpun, artinya tidak akan sekali-kali tamuta, kematian itu datang kepadanya, tidak akan mati seseorang, tidak akan wafat seseorang, hatta tastawfiya rizquha, sampai semuanya rizkinya dipenuhi, walaupun wa in abqa anha, walaupun terlambat. Dari kisah tadi dikaitkan dengan hadis ini, sekalian dirahmati Allah, bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa rizki seseorang tidak akan tidak akan mati, tidak akan wafat sampai dipenuhi semua rizkinya. Jadi orang yang tadi teman yang bercerita, temannya itu meninggal ketika dia yang pertama dia kepleset, harusnya yang pertama itulah
yang potensi meninggalnya, karena di tengah-tengah dan banyak kendaraan yang lalu lalang. Tapi itu tidak terjadi. Ketika yang kedua dia terpleset baru meninggal. Kenapa? Karena rizkinya masih ada 1 atau 2 jilatan yang harus dipenuhi darinya. Yang orang kecebur sumur itu juga, yang Syekh cerita itu juga demikian. Tidak mati yang kedua, yang pertama dia jatuh ke sumur itu, kemudian yang keduanya meninggal karena rizkinya masih ada 1 teguk atau 1 gelas air. Apa makna dari ini semua sekalian rahmati Allah? Makna dari ini adalah bahwa kita semuanya Allah berikan jatah rizkinya, yang itu benar-benar jangan sampai kita gunakan atau kita menggapai rezeki itu dengan jalan yang salah. Karenanya dalam hadis terusannya itu disebutkan wattaqullah wa ajmalu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki itu yang baik, tempuhlah rezeki itu yang baik. Jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang kita prasangka itu bertambah, mungkin kita sangka itu bisa memberikan kebaikan buat kita dengan jalan yang tercelah. Itu sangat membodohkan kita, karena tidak ada rizki yang bertambah, karena Allah sudah tetapkan di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika manusia itu lahir, maka Allah mengutus, yursalu ilaihil malak, malaikat diutus untuk apa? Wa yunfuhu fihi ruh, meniupkan ruh, dan bersamaan peniupan ruh itu maka wa yu'maru arba'an kalimat, disebutkan, ditetapkan 4 hal dari seorang yang mau lahir itu, anak yang mau lahir itu. Yang pertama adalah bikatsbir rizqi. Yang pertama ditetapkan rizkinya. Nah ini yang pertama, ini ditetapkan rizkinya, sehingga ulama menyebutkan bahwa rizki itu sudah ditetapkan dan tidak akan bertambah. Kalau seseorang itu 200 miliar atau 1 miliar, dia nggak akan bertambah dan tidak akan berkurang sampai selesai itu. Adapun usaha kita, adapun rezeki itu untuk didapat itu harus udah usaha. Usaha itu hanya untuk mempercepat dan untuk menambah keberkahan. Jadi bukan untuk menambah secara nominal yang sudah ditetapkan Allah pada saat lahir itu, tapi bertambahnya adalah ziyadatul khair, kebaikan-kebaikan. Karenanya kita mungkin merasakan, pernah kita mempunyai uang misalnya yang jumlahnya besar, tapi kok habisnya cepat dan nggak berasa, begitu aja lewat. Tapi pernah juga kita mendapatkan uang yang dia nominalnya kecil, tapi mungkin gajinya kecil pada saat itu ketika dia pindah ke misalnya dari tempat yang kerjaannya yang tidak baik, itu dulunya gajinya besar, tapi habis nggak pernah berasa, keluarga berantakan, anak ini dan begitu. Ketika pindah dia hijrah kepada tempat yang baik, maka gaji yang sedikit itu malah bisa menghidupi anaknya, bisa nyumbang ke masjid, bisa menginikan orang tuanya. Ini yang dinamakan berkah. Jadi nilai itulah yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya nominalnya kalau seorang 200 juta ya sudah dia dosa. Tapi dengan itu keberkahan itu akan bertambah. Karenanya kita bisa melihat betapa seseorang yang mungkin secara kasat mata
mungkin banyak harta tetapi tidak menemukan ketenangan dalam kehidupannya. Ada yang orang biasa-biasa saja dan mungkin cenderung kalau secara kasat mata dia kekurangan, tetapi dia menikmati hidup itu. Nah, karenanya sekalian, pembelajarannya adalah jangan sekali-kali tertipu dengan kasat mata yang disebarkan oleh syaitan, dengan kasat mata kita seolah-olah ketika kita melakukan hal yang tercela itu kemudian bertambah harta kita dan kemudian kita bisa bahagia untuk itu. Tidak, karena Allah sudah tetapkan semua apa yang diberikan Allah itu ketika didapatkan dari hasil yang halal maka itu terjadi keberkahan. Tetapi ketika itu tidak menjadi halal atau yang haram maka di situ tidak akan ada nilai sedikit pun ya keberkahannya. Sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, karenanya ketika kita semua masih diberikan rezeki yang baik, yang terbaik, yaitu kehidupan ini. Karena banyak di antara orang-orang yang sudah wafat, ya, dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa Imam Ghazali menyebutkan orang-orang yang mati itu berharap hidup kembali. Ya. Jadi ketika ada apa yang diinginkan oleh seorang yang meninggal itu, tidak akan dia minta yang lain-lainnya. Yang mungkin dahulu dia minta harta, minta ini, minta itu. Tapi ketika dia sudah wafat itu, maka dia tidak akan menginginkan apa-apa kecuali kehidupan sebarang sesaat saja. Dan kehidupan itu akan diisi dengan kebaikan. Kenapa mereka beri? Ini permintaan semua orang yang sudah meninggal sampai zaman Nabi Adam. Baik yang dia meninggal dalam su'ul khotimah maupun husnul khotimah. Yang baik maupun yang buruk. Kenapa demikian? Kenapa yang baik juga demikian? Karena kalau yang buruk sudah pasti dia ingin memperbaiki diri. Kalau yang baik dia meninggal dia pasti juga menyesal. Karena apa? Dia ingin melakukan kebaikan lagi, lebih banyak lagi, karena dia rasakan kebaikan yang pernah dia lakukan itu begitu luar biasa berfaedah ketika di alam barzakh. Karenanya sekalian rahmati Allah, kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Kalau ada ungkapan, ya, itu banyak yang sudah tersebar. Ada berita tentang mati lampu. Itu kadang kita begitu ngelihat pengumuman ada mati lampu jam sekian, maka yang kita lakukan apa, Pak? Persiapan. Kita siapin tuh air yang ini mungkin ngerinya, sanyonya mati, semua dan lain sebagainya disiapkan itu. Persiapannya agar apa? Ketika mati lampu kita sudah siap. Kalau mati lampu saja yang di dunia itu begitu, Allah sudah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita itu bakal mati, Bang. Tapi kenapa persiapan kita terkadang tidak seperti yang mati lampu itu? Sudah siapkah kita ketika Allah akan ambil nyawa kita ini? Karena nyawa itu diambil kalau mati lampu itu masih ada yang tadi mungkin ada dibantu orang dan lain sebagainya, tapi kalau kematian hadir di tengah kita atau kepada diri kita, gak ada yang bisa menolongnya. Karenanya ayo sama-sama wafatnya saudara kita, orang tua kita ini mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita cerdas di dalam menyikapi hidup ini. Hidup itu tidak selamanya, dan hidup itu hanyalah hiasan yang kemudian nanti itu sirna. Yang tinggal adalah bagaimana amal-amal kita di akhirat nanti, yang itu akan berfaedah sekali. Demi Allah, semua yang kita dapatkan di bumi ini, di dunia ini, nggak akan berfaedah sama sekali. Dan kita akan menyesal luar biasa ketika kita di alam barzakh. Hanya yang kita inginkan adalah pertolongan dari Allah, yaitu amal-amal soleh kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan segala hormat kepada Imam Kiram Bapak Ustaz Gus Miftah untuk menutup
acara kita dengan doa kepada beliau kami aturkan. إلى حضرة النبي المصطفى وعلى آله وصحbihi wasallim. Silakan bisa dieksekusi yang sudah ada hidangannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim.